Aduh, bocor lagi. Kak Vini maaf ya Kak. Iya, Saya ada kendala santai. teknis tadi. Aku kaget, kok tiba-tiba keluar. Maaf Kenapa ya ternyata? Kak. Ternyata Jadi kenapa tuh tadi? Bismillahirrahmanirrahim ya. Semoga ini tidak ada kendala lagi selanjutnya. Kita benar-benar dengan Bismillah tadi. Oke, jadi kita mulai dari awal ya Kak ya untuk Iya. openingnya. Jadi sebenarnya teman-teman ini tuh sudah kita mulai live-nya sebelumnya, tapi ada kendala teknis. Mohon maaf ya sebelumnya. Baru pertama kali live juga sih ini. Kelihatan banget. Jadi tadi itu sebelumnya kita udah intro ya Kak ya terkait bagaimana sih dinamika yang Kakak Vini rasakan terkait uh, waktu itu kayak awal-awal jadi ibu ya, waktu melahirkan gitu ya. Mungkin ini bisa disambung lagi sebentar Kak. Aku undang Kak Serasa Jiwa. Oke, kita ini sih. Tadi sebenarnya itu ini ya. Tadi Kak Vini sudah bilang di awal kalau misalnya jadi ibu itu awal-awalnya itu cukup kaget ya untuk kayak maksudnya ada beberapa pola pola kayak adaptasi gitu ya istilahnya Kak ya dari Betul, sebelum punya betul. ibu, sebelum punya anak sampai sesudah punya anak nih gitu. Mm-mm. Tadi kakak sharingnya sampai ini ya kayak waktu melahirkan gitu. Jadi awalnya Betul. kakak sebelum punya anak itu kayak udah pokoknya urusannya dengan diri kita sendiri gitu ya. Maksudnya ya mungkin ada sama suami gitu kan. Cuma kalau sama anak ini ada ketambahan anak gini ya kayak kepikiran anaknya harus Mm-mm. diapain ya biar tumbuh kembangnya optimal gitu ya kak ya. Nah itu bisa Setiap dilanjutin sih kak. keputusan Kayak, itu. Iya, jadi intinya sih menyelaraskan bagaimana antara kebutuhan mm-mm, pribadi sendiri dengan kebutuhan anak mm-mm, setelah keluarga gitu. Jadi kalau dulu kan mm-mm, itu tadi center pointnya adalah di saya tuh di aku sendiri gitu. Oke, aku mau apa, aku butuh mm-mm, apa, aku mengambil mm-mm, keputusan apa seperti itu. Nah, ketika sudah ada anak, apa yang aku lakukan, apa yang aku putuskan mm-mm, untuk sesuatu gitu, memutuskan sesuatu gitu, itu juga harus mm-mm. akhirnya lebih dewasa lagi melihat, Betul. oh ini kalau nanti dampaknya ke anak gimana ya, untuk tumbuh kembangnya dia akan bagaimana ya, begitu. Jadi Mm-mm. jadi proses belajarnya, proses pendewasaan dirinya itu juga lebih apa ya, kalau aku bilang lebih naik lagi gitu, lebih tingkatannya lebih tinggi lagi gitu, adaptasi lagi gitu. Oke. Istilahnya lebih banyak ya banyak hal ya kayak yang perlu dipertimbangkan ya apalagi khususnya terkait Betul, tumbuh kembang anaknya ini gitu. betul. Iya, menarik nih. Tapi kalau dari Kak Vini sendiri ada nggak sih Kak waktu itu kayak istilahnya kan kalau ibu-ibu kan kayak istilahnya apa sih namanya baby blues ya kalau dibilang habis lahiran tuh ya. Iya, Kak, betul. Kak Vini ini nggak ngerasain baby blues itu nggak? Baby blues itu kalau secara teoritis itu dibilangnya postpartum blues gitu ya. Itu Hmm, kondisi yang terjadi sebenarnya hampir lumrah dirasakan oleh ibu karena itu sebagai salah satu proses adaptasi juga gitu. Biasanya hmm, munculnya di beberapa hari setelah kelahiran dan tidak hmm, berlangsung lama begitu. Itu betul. karena proses ibu ini melakukan adaptasi dengan perubahan pola itu tadi gitu. Hmm, hmm, Nah, adanya perubahan pola, kondisi psikologis, kondisi emosional ibu itu otomatis terpengaruh. Kemudian tidak bisa, maksudnya proses adaptasinya tidak bisa dengan begitu cepat. Kemudian juga dari faktor hmm, lingkungan ada yang mempengaruhi. Nah itu kalau tidak terselesaikan, tidak tertangani postpartum blues atau baby blues ini, nah ini yang berbahaya bisa sampai ke depresi, postpartum depression hmm, kayak gitu. Kalau ditanya pada saat itu apakah mengalami atau tidak, sepertinya sedikit mengalami, tapi hmm, alhamdulillahnya bisa mengontrol. Karena gini, kalau postpartum blues itu kadang kita bisa sampai ingin menyakiti anak sendiri, gitu, menyakiti anak atau menyakiti diri kita sendiri. oke. Gitu. Hmm, Lah, kalau durasinya makin banyak, hampir katakanlah hampir kalau aku baca dari penelitian itu hampir 2 minggu lebih terus terjadi lah itu bisa nanti terus-terus jadi ke postpartum depression kayak gitu. Nah, oke, jadi oke. kalau sebenarnya postpartum postpartum apa blues ini kondisi stres ringan karena menyesuaikan dengan pola perubahan itu tadi loh. Nah, Hmm, hmm, jadi memang harus diatasi karena kalau tidak diatasi itu memang rasanya kayak
pengen nyakiti anak sendiri atau enggak menyakiti ibu itu sendiri begitu. Kalau ditanya aku merasakan atau tidak, lebih ke nangis-nangisnya sih ya, alhamdulillahnya nggak sampai Menyakiti muncul anak ya. perilaku yang diam, menyakiti diri sendiri, menyadari tidak. Alhamdulillahnya Wah, seperti itu. iya Stres ya, alhamdulillah ringannya Kak. merasakan, karena kan menyesuaikan gitu. Stres ringannya ada rasa itu ada. Kalau aku waktu itu jatuhnya banyak di nangis, mungkin capek gitu kan, Capek ya, menyesuaikan dengan ya. pola perubahan baru, kondisi fisik juga masih belum prima, baru selesai Mm-mm. proses lahiran juga seperti itu. Oke, oke, Nah ini oke. yang dinamikanya wah. Ya. Apalagi kakak waktu itu ini ya lagi sambil kuliah ya waktu awal ngelahirin ya. Betul. Nah, Betul, betul. itu ditambah ini ya, tambah stresor tambahan gitu. Iya, betul. Jadi ya akhirnya kan agak terpecah juga tuh. Tapi Hmm. alhamdulillahnya nggak sebegitu anak lain, memang lebih fokus ke anak pada saat itu. Fokus dengan perubahan yang ada, menyesuaikan dengan dinamikanya itu tadi gitu. Oke, menyesuaikan kan ya kata kuncinya ya kak ya. Apa sih yang Betul. waktu itu kakak lakukan sampai bilang bisa menyesuaikan itu semua gitu? Apa strategi-strateginya gitu kak? Banyak ya sebenarnya ya. Tapi kalau dia, sebenarnya gini, kalau kita bicara strategi untuk menyesuaikan kondisi adaptasi itu tadi ya, itu banyak banyak macamnya sebenarnya. Bisa Hmm. dari apa dukungan sosial, Hmm. bisa dari kita menyesuaikan adaptasi dengan kehadiran si anak ini gitu. Hmm. Kalau aku pada saat itu lebih kepada oke, eh, anak ini memang baru lahir, ini adalah anakku gitu ya. Memang kan dari Hmm. awal sudah memikirkan, oke nanti pola pengasuhannya akan bagaimana. Kalau aku Hmm. pada saat itu adalah berusaha menerima dan menyadari bahwasanya ini loh, memang masih bayi. Ada Hmm. anakku, ada bayi yang memang dia masih belum bisa mengkomunikasikan, dia sedang membutuhkan ibunya, membutuhkan ayahnya, membutuhkan lingkungan untuk dia bisa belajar. Jadi aku sadari dulu posisi itu Hmm. gitu, berusaha Sadar untuk, dulu. kalau istilahnya sekarang enggak, istilahnya sekarang mindful kali ya gitu ya. Mindful Berusaha betul. untuk aku, betul, berusaha untuk aku sadari dulu, oke memang ini ada anak yang dia dalam proses belajar butuh bantuan ibunya, butuh support ayahnya, butuh support lingkungan gitu. Kemudian yang Betul betul. kedua, pada saat itu yang membantu untuk tidak terjadinya postpartum blues berkepanjangan seperti itu ya, alhamdulillah bisa mengatasi stres ringan, tantangan akibat perubahan pola itu tadi adalah dari dukungan sosial sebetulnya, dari dukungan suami. Jadi Suami ya kak ya. memang betul, memang di awal sudah antara aku sama suami memang sudah komitmen untuk ya komunikasi itu dijaga, ya memang harus terbuka, harus jujur, berusaha untuk saling ngerti ya. Memang pada saat itu antara aku dan suami memang yang kondisi emosionalnya adalah ibu gitu, karena ibu kan yang kerasa sekali gitu lelahnya pada saat itu, harus baru selesai persalinan, menyesuaikan, harus ngerti anak ini bagaimana seperti itu kan. Nah, yang akhirnya membantu adalah dukungan sosial dari suami dan keluarga sih, terutama suami. Jadi yang membantu, sekedar membantu menggantikan untuk gendong, sekedar membantu untuk mengambilkan popok, Betul. sekedar membantu untuk ngepupuk anaknya, ngajak ngomong anaknya sehingga ibunya ini bisa makan, ibunya ini bisa mandi, bisa istirahat sebentar, itu sebenarnya yang membantu. Gitu. Jadi Iya tidak betul. anak lahir semua muanya sama ibu, tidak. Iya. Gitu. Jadi Nah, peran suami tuh juga perlu ini ya kayak istilahnya betul. kerja sama gitu ya kak ya biar kayak Betul, nggak semua betul. ditanggung sama ibunya gitu. Apalagi kan ibunya Mm-mm. habis melahirkan kan pasti banyak hormon-hormon gitu ya kak ya. Maksudnya kayak nggak stabil emosinya, terus Betul. istilahnya entah itu capek juga fisiknya gitu kan. Itu yang paling Betul. kerasa ya kak ya. Betul banget. Iya. Oke, oke, oke. Wah, Itu ini betul. menarik. Oh, kalau kakak sekarang gimana kak? Maksudnya kan apalagi udah usia 3 tahun ya tadi anaknya ya. Nah, Mm-mm. apakah ada perbedaan kak? Maksudnya yang kakak rasakan dari pengasuhan ya, khususnya dari waktu bayi, Mm-mm. terus dari umur 3 tahun ini kan pasti ada banyak perubahan dari segi pengasuhannya gitu. Apa yang kakak rasakan Mm-mm. sekarang?
Perbedaannya ya, kalau dulu kan anaknya mungkin kalau masih bayi kan anaknya masih belum bisa mengungkapkan. Kebetulan sekarang dia sudah bisa ngomong, sudah bisa protes, jadi dinamikanya beda lagi nih. Kalau dulu dinamikanya adalah belajar, oke, aku harus bagaimana ke anakku ini, dia masih butuh bantuan ibunya dan ayahnya. Kalau sekarang adalah lebih eh, emosi ibunya ini. Emosi ibunya, emosi ayahnya untuk menanggapi anaknya, untuk mengarahkan anaknya karena rasa ingin tahunya lagi tinggi-tingginya gitu. Pertanyaan itu bisa sering diulang sama dia kan, tapi itu sebenarnya bagus. Itu sebenarnya bagus. Kenapa aku bilang bagus? Karena dari penelitian sendiri pun anak yang dia di usia dini itu banyak bertanya, itu sebenarnya sedang mensinkronkan sistem saraf-sarafnya yang ada di otak gitu. Jadi makanya kan kita disarankan untuk ketika anak itu banyak bertanya, itu ya kita fasilitasi. Cuman ada capek-capeknya. Apalagi biasanya nih, biasanya bapak ibunya baru pulang kerja gitu kan. Dan anaknya sudah antusias. Banyak ini, ngajak main ini, itu, dan lain sebagainya lah. Ini kan juga yang memicu kondisi psikologis ibu, itu juga jadi kadang ada gak stabilnya juga gitu. Wah, itu berarti udah terjadi di kakak ya? Maksudnya? Oh sudah. Apa sih kak? Maksudnya contoh hal apa yang sampai kakak, bisa diem nggak gitu? Ada nggak kayak gitu? Lebih ke dia ingin mencoba sesuatu kan, fase menirunya, fase mengamatinya lagi tinggi ya di anak-anak usia akhir ini ya. Setiap bapaknya apa, setiap ibunya apa, dia pengen ikut, dia pengen tahu gitu. Jadi ini apa, adik mau ini, adik nggak mau itu, gitu. Jadi ada ketunya juga gitu loh. Jadi kan padahal ya kalau kita kan tahu loh itu kan juga nggak baik gitu, maksudnya berbahaya atau ini kan sudah ya nanti lagi gitu loh kan, karena dia rasa ingin tahunya tinggi ngejar terus gitu loh. Nah kita posisikan aja kita sebagai orang dewasa yang kita dikejar terus sama orang dewasa kan pusing kan. Lah tapi di sini lagi-lagi menyesuaikan dengan kebutuhan anaknya, menyesuaikan dengan tumbuh kembang anaknya. Otomatis ibunya ini juga harus belajar untuk regulasi emosinya. Bagaimana caranya untuk menyikapi anaknya, tapi yang intinya tumbuh kembangnya dia tidak terhambat, tidak terganggu, tetap bisa terfasilitasi tanpa menyakiti si anak itu. Itu tantangannya gitu. Oh jadi ibu tuh tantangannya nggak berhenti. Tantangannya nggak berhenti ya. Dan ini masih awal gitu. Ya maksudnya ada lagi betul. Iya. Masih awal, belum lagi nanti kalau usia 5 tahun preschool itu kan lebih tambah banyak bertanya banyak cerita gitu kan, apalagi masih sekolah. Jadi istilahnya di tiap tahap perkembangan pasti ada tantangan sendiri yang berbeda-beda yang dirasakan oleh ibu. Betul. Nah, tadi mengenai regulasi emosi nih. Nah, itu kan pasti istilahnya yang kalau di aku sendiri kan kalau belum punya anak kan regulasi emosi itu masih jadi tantangan ya. Maksudnya perlu belajar terus nih gitu. Itu untuk jadi seorang individu. Apalagi nih jadi ibu nih. Regulasi emosi di ibu tuh gimana sih Kak? Maksudnya apakah ada tips-tips tertentu gitu, strategi apa yang Kakak lakuin selama ini untuk regulasi emosi khususnya untuk menghadapi pengasuhan anak gitu? Yang pertama sih kembali lagi yang aku jelaskan di awal, menyadari dulu, menyadari kita ini berada di kondisi apa sih, kita berada di situasi apa sih. Jadi kita aware sama emosi kita gitu, karena kita sebagai manusia tuh pasti punya yang namanya emosi, entah itu emosinya positif, entah itu dalam bentuk emosi yang negatif kayak gitu. Kita sadari dulu gitu. Sadari dulu kondisi kita, kondisi emosi kita seperti apa. Kemudian tidak ada salahnya kok kalau kita ini sebagai ibu ambil jeda sejenak. Gitu kan kita sudah menyadari nih, kan yang tahu diri kita kan sebenarnya juga kita. Oke, kalau aku dalam kondisi emosional seperti ini, yang bisa menenangkan aku itu apa? Yang bisa menenangkan aku itu apa? Aku harus bagaimana? Itu kan sebenarnya kita sudah tahu gitu. Nah, tidak mengapa, tidak masalah untuk kita meluangkan waktu untuk istirahat sejenak atau melakukan hobi kita gitu. Yang terpenting kita komunikasikan.
Oke. Jadi yang pertama tadi kan menerima, kemudian mengkomunikasikan ini ke siapa, ke pasangan. Kalau ke anak yang dia sudah lebih besar, nggak masalah loh disampaikan. Aku sendiri kadang kalau sama anakku sebentar ya, mama masih capek, tunggu dulu ya 5 menit gitu. Ya anakku konsekuen sih akhirnya. Mama sudah. Kadang gitu, mama sudah gitu. Kita sampaikan ke pasangan, sampaikan ke anak, nggak masalah gitu. Kita sampaikan ke pasangan bahwasanya ini sepertinya aku sedang kondisinya capek, bantu pasangan yang meng-backup sementara seperti itu. Oh, oke gitu. Jadi kita nggak berdiri sendiri, karena kalau ibu itu berdiri sendiri, wah tantangannya banyak loh gitu kan. Kita ayah dan ibu nih, ayah ibu dan anak ya sudah pasti itu satu paket dan harus saling bahu membahu. Pola pengasuhan ya ayah dan ibu ya harus ke anak, bukan hanya salah satu saja seperti itu. Jadi sadari dulu, kemudian komunikasikan dengan pasangan, ambil jeda, tidak masalah gitu. Kadang itu di ruang konseling aku juga sering nemu itu kadang menceritakan ke pasangan itu sulit, dia lebih terbantu dari komunitas gitu. Ada komunitas-komunitas yang bisa support untuk ibu gitu. Jadi bisa saling cerita kondisinya seperti apa lah, itu ternyata cukup membantu loh. Di beberapa kali aku bertemu gitu dengan klien gitu, setelah aku gali ternyata salah satu yang bisa untuk membantu adalah dari komunitas atau dari teman yang memang dipercaya gitu untuk bisa sharing. Karena kadang itu kita terfokus dengan masalah yang kita hadapi, tapi saking fokusnya kita nggak ngelihat ke aspek-aspek yang lain. Nah, dari kita terbuka, dari kita komunikasi ke orang lain, itu biasanya ada insight baru, kemudian ada oh iya ya, kita nggak kepikiran ya, itu belum kita coba. Biasanya bisa dari itu. Sharing pengalaman gitu ya Kak, di komunitas gitu ya. Iya. Betul. Sebenarnya ada komunitasnya gitu Kak. Aku baru tahu sih. Banyak. Kalau kita mau belajar itu sebenarnya sekarang dengan dunia media sosial yang terbuka lebar ya, itu sudah mulai banyak platform-platform yang menaungi untuk ibu-ibu baru, menaungi untuk ibu-ibu, bahkan terkadang itu ada dari komunitas itu ada grup dari usia 0 sampai berapa, nanti fase usia toddler ada sendiri, fase usia PK ada sendiri, dan di situ banyak loh, banyak ibu-ibu yang sharingnya macam-macam. Ada sharing terkait dokter-dokter yang di daerah sekitar domisili, atau kemudian sharing-sharing terkait webinar atau seminar yang itu free, itu juga banyak di situ. Selama kita mau belajar itu sangat terbuka lebar gitu, banyak loh. Sekarang lebih banyak ini ya Kak, maksudnya platform yang menyediakan istilahnya buat mendukung kesehatan mental ibu gitu ya, kayak betul. Jadi biar ibu ini nggak merasa sendirian gitu loh. Betul. Ya pasti ini ya kayak berat ya jadi ibu, apalagi kalau misalnya pertama kali gitu ya, kayak pasti akan ada kebingungan tersendiri, kayak entah itu perubahan dari fisik dirinya, kayak perubahan rutinitas juga gitu kan, apalagi kalau bekerja nih Kak ya. Nah sekarang kan pasti banyak ya Kak ya wanita-wanita yang bekerja gitu ya, ibu bekerja itu kan pasti banyak ya sekarang mudahan. Nah Kakak sendiri kan juga menjadi ibu bekerja kan ya. Nah, ini bisa ceritain nggak sih Kak pengalaman istilahnya dari kan sebelumnya Kakak ini waktu hamil kan kuliah itu ada jeda nggak Kak? Maksudnya kayak sebelum bekerja itu ada jeda nggak gitu? Apa perbedaan pengasuh dalam waktu bekerja sama enggak gitu? Kebetulan nggak langsung kerja, jadi aku masih ada waktu sampai anakku mau lepas empasi itu aku masih sama dia. Jadi anakku 2 tahun, ya 2 tahun apa 2 tahun kurang ya waktu itu aku baru mulai masuk kerja, dan tentunya ya ada perbedaan sih. Tapi yang harus kita garis bawahi di sini adalah baik ibu yang bekerja maupun ibu yang tidak bekerja itu sama-sama punya tantangan. Ini secara teoritisnya seperti itu aku mengalami secara langsung juga gitu.
Jadi sama-sama punya tantangan, tapi tantangannya beda. Gitu. Kalau antara ibu yang full time ya, aku mengalami dulu kan di awal full time tuh, full anakku sama aku, itu tantangannya adalah jadi menyeimbangkan antara mengasuh anak, tapi juga melakukan pekerjaan rumah. Kan banyak tuh pekerjaan rumah ya, ada ya bebersih rumah, kemudian masak gitu, terus kadang juga cuci baju gitu ya, meskipun sebenarnya aku nggak harus sendiri ya, dibantu suami. Gitu. Tapi kan Itu bagian tugasnya ya. oh iya tetap bagi tetap tetap apa namanya ya, berusaha untuk menyelaraskan antara pekerjaan rumah dengan mengasuh anak gitu, dan itu kan rutinitasnya selalu di rumah gitu, rutinitasnya terpola di rumah, harus mengatur di rumah, mengatur pekerjaan rumah, tapi juga aku tetap harus bisa memprovide nih untuk pengasuhan ke anakku supaya tumbuh kembangnya juga optimal. Nah, itu juga bukan sesuatu hal yang mudah, dan di beberapa penelitian yang aku baca itu menjadi sebuah tantangan yang memicu kondisi psikologis ibu itu juga itu. Stres itu banyak muncul itu di situ ketika dia tidak bisa, lagi-lagi tidak bisa adaptasi dan tidak dari lingkungan juga kurang support seperti itu. Nah, itu case ibu yang full time. Nah, sekarang kembali maju ke ibu yang bekerja. Nah, Ya, ini peran ini dua-duanya sudah dilalui nih. Ada pengalaman semuanya ya kayak. Iya, ada pengalaman semuanya ini. Kalau ibu yang bekerja itu tantangannya adalah lebih menyeimbangkan, menyelaraskan antara peran dan tanggung jawab di rumah, pengasuhan, tanggung jawab maksudnya di rumah ya dengan suami dan melakukan pekerjaan rumah tangga lah, dengan tuntutan peran yang ada di pekerjaan. Nah, tantangannya di situ. Iya, double ya. Beda ya, iya, peran ganda lah kalau kita kenal. Beda ya, antara tantangannya kan beda, tapi sebenarnya itu sama-sama hal yang tidak mudah dan butuh support untuk ibu. Iya. Nah, jadi sebenarnya kalau perihal ibu bekerja dalam pengasuhan itu kan istilahnya double job gitu ya kayak, entah itu pengasuhan dan juga pekerjaan gitu. Selama ini apa sih yang sebagai ibu bekerja ya nih kak ya, yang kakak rasakan kayak istilahnya kendala-kendala apa, terus istilahnya tantangan yang terberatnya itu apa gitu selama ini? Tantangannya yang jelas kalau mau bekerja, lagi-lagi komunikasi antara ibu dan ayahnya si anak ini juga harus terjalin ya. Jangan sampai kalau pengalaman pribadi pasti tanya dulu, didiskusikan dulu. Kita mau bekerja, kita sama-sama kerja nih. Ayahnya kerja, ibunya bekerja, pola pengasuhan anaknya nanti harus bagaimana, spare waktunya harus bagaimana gitu. Karena lagi-lagi berangkat, sebenarnya aku riset dulu nih sebenarnya kemarin sebelum memutuskan kembali kerja itu sebenarnya ada risetnya juga. Aku baca ini gimana sih ya menyelaraskan antara menyelaraskan peran ganda ini, harus bekerja tapi juga harus pengasuhannya tetap jalan untuk tumbuh kembang optimal anak. Dan dari hasil penelitian yang aku baca itu tantangannya itu memang ada. Tapi bukan tidak mungkin ibu yang bekerja itu bisa mengoptimalkan tumbuh kembang anaknya. Selama ibu itu pengasuhan di rumahnya tetap dioptimalkan, bukan hanya dari segi kuantitas waktu, tapi dari segi kualitasnya juga. Jadi bukan hanya kita duduk nemenin anak, nah yang terpenting adalah kualitasnya. Oke, kita duduk hadir di depan anak, tapi kita benar-benar masuk di situ. Nah, dengan pengasuhan yang seperti itu, sebenarnya itu membantu untuk, kan kita takutnya kalau kerja itu kan nanti ada yang kurang, anak tidak mendapatkan kasih sayang. Nah, justru dengan kita benar-benar hadir sepenuhnya ke anak, kemudian kita bukan hanya duduk nemenin dia, tapi sibuk main HP, nah itu mana bisa ini ya, terprovide ya akhirnya ya. Nah, benar-benar kita cucu di hadapan dia dan di hadapan si anak, kita ajak komunikasi, kita main bareng, capek memang capek, tapi ya itu tadi kan masih bisa dikomunikasikan dengan suami. Oke,
sampai rumah, aku dulu yang nemenin anak, nanti kamu bisa beberes istirahat sebentar, nanti gantian. Nah, itu ditata di situ, diatur di situ. Jadi selama ini bagaimana caranya? Ya dengan dikomunikasikan ke pasangan, kemudian tetap berusaha memberikan quality time yang benar-benar hadir untuk anak, bukan sekedar secara fisik, tapi secara psikologis, secara dukungan sosial, secara apa ya, afeksi, itu juga hadir untuk anak gitu. Iya ya. Kalau di psikologi sendiri itu ada yang namanya mindful parenting itu ya kak ya, istilahnya Iya kita hadir, betul. terus kayak istilahnya menyadari kalau kita itu sedang melakukan pengasuhan di anak ini gitu. Mm-mm, Istilahnya tidak hanya mm-mm. sekedar menemani, tapi hadir, saling memahami, mendengarkan, terus dan istilahnya kayak terlibatlah dalam pengasuhan ini gitu. Menarik nih kak, apalagi kan sekarang itu banyak ya kak ya para ibu-ibu bekerja yang istilahnya masih punya anak di bawah 5 tahun gitu ya, masih tutul-tutulan gitu kan kak. Nah, mungkin dari Kak Vini sendiri ada gak tips untuk melakukan pengasuhan di istilahnya kalau khususnya di bawah 5 tahun itu kan pasti perlu tantangan, banyak tantangan gitu kan kak ya. Nah itu apa sih dari Kak Vini? Apa tipsnya gitu? Apa tipsnya? Yang jelas kita perlu tahu anaknya ini sedang di usia berapa, kebutuhannya dia apa. Anak di usia 5 tahun ini kan rasa ingin tahunya, eksplorasinya itu kan lagi tinggi-tingginya tuh. Betul. Lagi memuncak-memuncaknya tuh dia, karena dia sudah mulai menyadari, oh ini badanku loh, oh aku bisa melakukan semuanya sendiri loh, dengan tanganku, dengan kakiku, aku lari, aku bisa melihat apapun. Nah, itu yang harus kita provide gitu. Jadi Oke. meskipun kita bekerja, kita juga harus tahu kebutuhan si anak ini apa. Kebutuhan itu bukan hanya secara biologis ya, bukan hanya secara biologis saja, bukan sekedar kita menyiapkan makannya saja, tidak. Menyiapkan apa namanya, makan, minum, tidur, istirahatnya bukan hanya sekedar itu, tapi juga apa istilahnya, memfasilitasi kebutuhan dia, ruang geraknya, ruang bermainnya, ruang eksplorasinya. Nah, biasanya ini kalau kondisi aku yang bekerja ya, akan aku provide ketika pulang, pulang dari kerja atau ketika ada hari libur. Jadi memang meskipun aku kerja, tapi aku tetap berdua dengan suami tetap harus mengupayakan ada waktu spend time buat anak. Gitu. Oke. Jadi anak oke lagi belajar apa nih, oke kita provide, kita fasilitasi. Jadi dia tidak merasa, jadi anak ini tidak merasa kehilangan sosok bapak ibunya nih ketika mereka berdua kerja. Aku tetap bisa deket sama ayah ibuku, aku tetap bisa belajar dan bermain sama mereka, tetap bisa eksplorasi ini dan itu sama mereka gitu. Capek memang, tapi ya kalau anak ini bisa tumbuh berkembang optimal itu sudah sebuah apa ya, happy, kebanggaan sendiri gitu. Oh bisa ya, bukan tidak bisa ya, pasti bisa. Ya. Istilahnya ini ya kak ya, mau nggak maunya kita sebagai orang tua itu kayak menyediakan waktu lah intinya untuk anak ini ya. Apalagi kalau masalah anak-anak kan pasti perlu banyak pendampingan gitu kan, istilahnya dalam segi orang tuanya kan pengasuhannya kan pasti perlu banyak pendampingan gitu. Tapi kak, tadi kan kakak kan sempat ini ya di awal kayak mention kalau misalnya regulasi emosi itu pasti dari ibu itu kayak istilahnya harus perlu dilatih terus kayak istilahnya itu berpengaruh banget gitu perubahan emosinya gitu. Nah ini mungkin dari Kak Vini sendiri bisa nggak ngasih kita kayak tips and trick kayak biar istilahnya tetap waras gitu Kak. Jadi ibu, apalagi khususnya jadi ibu bekerja nih gitu. Tips and triknya untuk tetap waras ya. Ini kalau aku bilang bisa dipecah sih, maksudnya dalam artian gini, secara fisik apa yang harus kita lakukan, secara perilaku apa yang harus kita lakukan, secara mindset pikiran kita apa yang harus dilakukan, karena ini semua saling berkaitan ke stabilitas emosi kita gitu, terkait bagaimana kita menerima, menyadari emosi yang sedang kita rasakan, dan berarti aku harus apa nih ketika aku merasakan emosi ini. Kalau dari segi fisik, secara fisik ya, ya itu tadi, luangkan waktu untuk istirahat gitu, luangkan waktu untuk istirahat. Memang capek, tapi kita kan sebagai pribadi punya kapasitas untuk mengatur
Oke, kapan aku waktunya ini, kapan aku waktunya itu, sempatkan luangkan waktu untuk istirahat. Karena dengan istirahat cukup, itu badan kita juga akan lebih fresh. Kita mau berpikir itu juga akan lebih clear. Kayak gitu. Mm-mm. Asupan makan, asupan nutrisi itu juga perlu dijaga. Itu. Mm-mm. Kemudian yang kedua, dari segi perilaku, kita bisa loh ambil jeda sejenak, luangkan waktu untuk melakukan yang kita sukai, luangkan waktu untuk hal-hal yang membuat kita nyaman. Tapi jangan lupa juga dikomunikasikan dengan anggota keluarga. Dalam hal ini Mm-mm. dengan pasangan, dengan anak, seperti itu. Mm-mm. Jadi ibu itu tetap menjalankan fitrahnya ke anak gitu ya, tapi dia juga tidak kehilangan jati dirinya. Dia masih tetap bisa melakukan apa yang dia sukai, melakukan apa yang membuat dia nyaman, seperti itu. Dan yang Mm-mm. ketiga, dari segi pikiran, dari segi mindset, itu um, mulai belajar untuk bisa juga kita menetapkan apa ya, kayak target itu kan. Kita pasti sebagai manusia kan pasti punya keinginan ya, oke nanti buat anakku seperti ini, buat diriku seperti ini. Nah tapi kita juga harus bisa belajar melihat situasi nih, kita harus bisa belajar melihat situasi. Kalau kita punya target ini, kira-kira memungkinkan nggak ya dengan kondisi kita saat ini. Misal nih, aku kondisinya kerja, aku menargetkan aku harus bisa dengan anakku sekian jam kayak gini. Ya realistis apa enggak tuh? Kalau kita kerja seperti itu, nih ya Iya. kan mungkin kerja sudah kerja mungkin kayak aku kan nggak full time sih sebenarnya. Maksudnya kerjanya aku nggak full, aku masih bisa mengatur. Tapi kan eh, Hmm. ngaturnya juga harus realistis gitu dengan kondisi kita sekarang. Kalau kita tidak realistis, pasti kan kita kan ngejar terus kan, ngejar terus. Betul. Yang dikhawatirkan adalah kalau mentok kita capek, down, nah itu yang akan repot gitu. Dan sebenarnya kondisi Betul. stres itu nggak selalu maknanya negatif loh. Kondisi Mm-mm. stres itu nggak selalu maknanya negatif. Secara teoritis itu kondisi stres itu ada yang namanya eustress, ada yang namanya distress. Nah, ketika Mm-mm. kita dihadapkan pada persoalan, dihadapkan pada tantangan lah, pada problem, itu ketika kita bisa memikirkan, memaknai apa yang kita alami itu sebagai sebuah tantangan, itu sebenarnya stres itu tidak berubah menjadi sesuatu yang negatif. Malah itu Betul. akan memacu diri kita. Itu namanya eustress. Stres. Sebaliknya, kalau kita dihadapkan pada tekanan, pada sebuah Mm-mm. kondisi, kita menganggap itu sebagai sesuatu yang ini aku nggak bisa nih, ini aku terus pressure dari ini terus nih, ini Mm-mm. masalah, ini nggak bisa diselesaikan dan lain sebagainya. Kondisi stres itu akan berubah menjadi distress. Nah, itu yang akan mempengaruhi ke diri kita, bukan hanya secara fisik, bukan hanya secara kondisi emosi, tapi juga ngaruh ke fisik juga. Itu yang akan repot. Pasti ini ya kak ya, Iya, jadi otomatis gitu ya kayak sebenarnya kondisi fisiknya iya, ngedrop gitu bisa jadi ya. Oke iya, oke. iya, bisa Mm-mm. gitu. Jadi itu tadi fisik, perilaku, dan juga dari pikiran kita yang juga mindsetnya yang harus diatur. Sadari, Mm-mm. terima bahwa kondisinya saat ini kita adalah sebagai ibu. Dan kita Mm-mm. juga sudah memutuskan untuk bekerja. Ya memang kondisinya seperti itu. Kalau ada tantangan berarti kita harus menemukan alternatif-alternatif solusinya. Jangan dijadikan sebuah permasalahan, persoalan itu sebuah tekanan terus-menerus gitu. Nah, itu akan membuat kondisi distres itu tadi. Distres terus jatuhnya depresi. Nah, ini Depresi repot ya. lagi nih. Akhirnya kan harus membutuhkan penanganan rujukan ke yang ahlinya kayak gitu. Betul. Oh ya, ngomong-ngomong soal ahli juga nggak ada salahnya kok kalau kita memang berada dalam kondisi yang dirasa nggak memungkinkan nih, dari dukungan sosial kita nggak dapet, kemudian kurang dapat, kemudian dari kita sendiri berusaha mengatasi nggak bisa terus, nggak masalah kok kalau kita ke Mm-mm. ahlinya gitu. Mm-mm. Karena Iya kesehatan iya. mental ini juga penting sekali gitu untuk dijaga. Ngefeknya bisa kemana-mana Nah, betul. Jadi selain gitu. salahnya ya kak ya, maksudnya kita sebagai ibu kalau misalnya butuh bantuan ya ke psikolog gitu ya kayak
kalau nggak mau ke sekolah tuh Mm-mm. sharing-sharing gitu sama istilahnya tadi ya salah satunya komunitas tadi ya gitu ya Pak ya. Mm-mm. Ada juga kalau nggak ada psikolog itu kan konselor keluarga, Mm-mm. konselor pernikahan, itu ada loh. Banyak loh. Iya, Basicnya mereka kan konselor juga sarjana psikologi, meskipun nggak iya. kayak psikolog yang memang dia sudah apa ya istilah kalau psikolog kan kita sudah diajar untuk asesmen intervensi kalau S1 kan enggak, Mm. tapi bekal konseling konselornya itu dia Mm. ada, nggak masalah juga gitu. Jangan Iya, iya. malu untuk menerima kondisi kita sedang tidak baik-baik saja. It's okay, nggak apa-apa. Justru Mm-mm. kita harus sadar, kita merasakan, menyadari, oke, aku sedang dalam kondisi emosi A, oke, aku sedang dalam situasi B. Jadi apa yang harus aku lakukan? Mm-mm. Gitu. Pokoknya menyadari itu kuncinya ya kak ya. Oke, oke. Mm-mm. Kak Vini, ini ada pertanyaan dari Najwa Aska. Kak tanya, sebelum menikah apa yang bisa disiapkan agar nanti jadi ibu yang siap? Ah, ini menarik nih. Apalagi nih audiensnya para Gen Z yang calon ibu nih Kak, gitu. Menurut Kak Vini gimana tuh? Apa yang perlu Nah, disiapkan? agar nanti jadi ibu yang siap. Satu Betul. sih, kalau yang dari pengalaman ya, dari ruang konseling dan dari teman-teman yang banyak tanya Mm. itu, jangan tidak mau untuk belajar. Oke. Itu pintu gerbang pertama. Kalau Mm. kita mau belajar, insya Allah kita rasa ingin tahunya, oke, aku punya anak, nanti aku harus apa ya? Oke, nanti apa yang harus aku siapkan ya? Aku dalam kondisi ini, apa yang harus aku lakukan ya? Satu itu, pintu gerbangnya itu satu. Karena fakta yang terjadi di lapangan, kalau itu nggak ada ya, maksudnya kurang-kurang terpupuk di dalam diri ibu, Mm. dikasih info, dikasih pengarahan, tapi dia dapat sesuatunya yang sudah instan langsung ini bisa kok langsung kok tidak berusaha untuk mencari tahu akhirnya yang kena dampaknya siapa anaknya. Anaknya, betul. Nah itu jadi kalau aku yang pertama itu jangan istilahnya kita harus mau untuk belajar harus mau untuk open minded seperti itu. Kemudian Mm-mm. yang kedua adalah kita kenali diri sendiri. Mm-mm. Itu modalitas utama untuk kita regulasi emosi. Oke, kita berada di kondisi emosi A, B, C, kita belajar untuk menyadari dan mengenali diri. Oh, aku kalau kondisi seperti ini tuh emosiku sedang seperti ini berarti. Aku Mm-mm. sedang begini, aku sedang begini. Kita kenali juga caranya. Sejauh ini kalau aku berada di kondisi A, apa yang bisa membantu untuk mengatasi. Di kondisi B, apa yang bisa untuk membantu mengatasi. Di kondisi C, apa yang bisa membantu untuk mengatasi. Itu dengan kita mengenali diri sendiri, itu membantu ketika dihadapkan pada perubahan pola itu tadi. Dihadapkan Mm-mm. pada persoalan, dihadapkan pada tantangan-tantangan. Kita akan bisa untuk lebih tenang. Oh, berarti aku menghadapi ini loh. Berarti kiranya aku harus apa? Gitu. Mm-mm. Dan yang ketiga, sebelum menikah ya, Iya. kenali juga dong pasangannya. Yang ketiga ini juga penting ini. Kenali dulu pasangannya. Karena gini, sebenarnya untuk mengenali bukan dalam artian harus dikenali, dikuliti banget gitu ya. Enggak. Tapi paling tidak dari cara kita ngobrol dengan calon itu kan Mm-mm. kelihatan. Kalau kita tanyakan terkait visi, maksudnya bukan kita tanyakan, kita diskusikan lah istilahnya. Mm. Kalau berkeluarga, punya anak, itu pandangannya seperti apa sih? Nah, dari situ kan kita bisa bisa oh ternyata seperti ini, ternyata seperti ini. Jadi kan kita bisa menyelaraskan tuh, karena kita Mm. jadi ibu tuh nggak bisa sendiri loh. Memang Mm-mm. harus kerja sama tim dengan pasangan ini harus terjaga, komunikasi harus terjaga. Gitu. Mm-mm. Kalau bisa ya dikenali, bukan hanya diri sendiri, tapi berusaha untuk mengenali pasangan. Pasangan. Wah, Gitu. menarik nih kak yang ketiga ini. Apalagi kan kalau misalnya kita kan sebagai yang belum menjadi ibu kan pasti PR pertamanya adalah mencari pasangan kan. Bagaimana sih? Kan kalau sebelum jadi kan tadi kan kakak bilang kalau kenali pasangannya gimana sih cara pandangnya dia untuk istilahnya kalau dari pengasuhan gitu ya kak ya bagaimana dia istilahnya pola pikir dia terkait pengasuhan terus mendidik anak gitu. Nah selama ini kak Vini gimana kak waktu itu sama pasangannya kepo nih aku. Apa yang kakak bicarakan waktu itu sama calon pasangan sekarang suaminya ya kak ya terkait istilahnya Mm-mm.
Tuhan nih gitu. Apa aja sih yang kakak waktu itu bicarakan gitu? Kalau ini sebelum nikah apa sudah nikah ini? Sebelum nikah deh. Sebelum nikah dulu. Kalau ya, kalau sebelum nikah itu lebih lebih menggali ini sih. Kalau misalnya punya anak, kira-kira nanti punya istri, punya anak, itu pandangannya bagaimana? Ya diharapkan dan harapannya terhadap anak dan istri itu apa sih? Pandangan dari suami. Dia pun juga tanya gitu ke Mm-mm. aku gitu. Maksudnya ya kita obrolan biasa aja, bahas bahas sederhana ya iseng aja tanya. Biasanya kayak gitu tuh muncul dari kalau lihat IG atau apa gitu ya. Hmm. Ini gini. Lah, di situ kan kita bisa mulai masuk tuh. Jangan yang dicecer gitu ya. Kalau kalau orang kita cecer gitu kan nggak mau jawab lah. Iya. Kayak ujian ya Gitu. kak. Bisa ditanya Iya, jawab gitu. jadinya kayak ujian. Heeh. Jadi kondisi lagi enak, lagi stabil, kondisi lagi santai, lagi Hmm. biasanya yang menjadi trigger itu kayak tayangan tontonan apa gitu. Ini loh ada berita ini kayak gini. Itu gimana ya? Kan diskusi aja kita. Kan kita tidak, Mm-mm. tapi kita juga berusaha untuk nggak jangan menggurui, memaksakan pandangan kita juga. Kan kita mencari tahu. Nah, kalau misalnya Mm-mm. nanti, oh ternyata ini ada yang nggak sesuai nih, kan ada yang kayak gitu juga, ada yang nggak sesuai nih. Aku dulu di awal juga ada yang kayak gitu, ada yang nggak sesuai nih. Mm-mm. Kita coba aja kalau misal nih nanti gini, nah itu Mm-mm. pandangannya dia gimana? Lah kan itu akan terlihat tuh, sedikit-sedikit terlihat. Tapi jangan dianggap kita udah berusaha ngulik di awal, nanti ketika sudah nikah sudah clear ya. Oh tidak. Tetap ketika kita sudah menikah ya tetap fungsi komunikasi diskusi itu Komunikasinya. harus jalan juga. Malah turning point-nya itu ketika kalau aku pengalaman ya sudah menikah itu justru pandangan nanti kalau aku punya anak itu harus bagaimana, pola pengasuhan itu harus bagaimana, itu sebelum si anakku ini lahir. Jadi dari diskusi lagi makan lagi keluar kemana itu akhirnya terpupuk itu Oke. terpupuk Mm-mm. terpola karena sudah terbiasa untuk dibicarakan. Jadi ketika sudah ada anak, akhirnya lebih bisa terbuka, lebih bisa jujur untuk Betul. mengkomunikasikan apa yang dirasa, apa kebutuhannya. Dibandingkan kalau sebelumnya kita tidak pernah ngomongin itu ya, nggak pernah ngomongin itu, baru diomongin ketika anak itu sudah lahir Ah, kelabakan, nggak iya, biasa kan? pasti kaget gitu. Gitu. Jadi Mm-mm. jadi poin pentingnya adalah komunikasi ya kayak sebenarnya ya kayak. Jadi kalau Mm-mm. misalnya audiens-audiens ini yang belum punya calon nih, berarti cari calon yang bisa berkomunikasi sepanjang hayat gitu. Belum kan kalau misalnya pola komunikasi kan bisa berubah ya kayak dari sebelum nikah, sesudah Mm-mm. nikah, terus kemudian punya anak itu kan pasti ada suatu peningkatan kan gitu istilahnya ya. Jadi tips utama adalah cari pasangan yang bisa berkomunikasi dengan baik. Kan Itu komunikasi itu dasar dari kerjasama tim dasar ya. antara ibu dan ayah nanti loh. Iya, Betul. Kalau gitu. misalnya Jadi pakai jangan dikira kita nikah pasangan itu sudah pasti tahu apa yang aku rasakan. Pasangan itu nah pasti sudah tahu apa yang aku pikirkan. Oh, tidak seperti itu. Fungsi komunikasinya harus jalan itu. nah itu ingat tuh para calon suami. Jadi jangan ketika kode-kode gitu harus peka gitu ya kayak. Lah, malah tidak apa namanya nggak terbuka jatuhnya lo kan malah salah-salah Hmm, nanti ujung-ujungnya lo kan iya sih. harusnya kan gini kan harusnya kan gitu yo kalau diomongin kan lebih enak Betul. Berarti gitu ada yang namanya pilotot tuh pak sekarang ini kan yang terkenalnya kan oh iya, pilotot real tuh talk, betul. obrolan dia antara ayah Hmm. dan ibu saling ngobrol sebelum tidur Hmm. itu juga bisa dijadikan sarana komunikasi Wah, gitu. menarik itu Kak. Itu jadi salah satu jadwal ya sebelum tidur di tiap harinya gitu. Apa, apa yang perlu dievaluasi untuk hari ke depan, hari esok? Iya, gitu bisa juga tuh. Menarik nih. Wow, jadi sebenarnya ini ya kayak istilahnya kalau pengasuhan, kalau misalnya kita membahas kesehatan mental ibu itu nggak cuma dari ibunya aja nih, pasti ada peran khususnya suami gitu kan ya, yang paling terdekat dengan ibu itu sebagai istilahnya penyeimbang lah, penyelaras dari kekeosan ibu-ibu ini, apalagi kan kalau ibu bekerja tambah lagi beban, terus kayak beban pengasuhan juga, itu kan juga perlu
down kan, kayak diredahkan gitu. Oke Kak, ini karena waktu kita bahas ya Kak ya, mungkin ada closing statement nih untuk istilahnya ini untuk ibu-ibu yang di sana untuk agar kayak kesehatan mentalnya terjaga, terus kayak istilahnya tidak tidak istilahnya nggak stress out gitu lakukan pengasuhan. Apa tuh Kak? Kalau dari aku, kita sebagai ibu itu juga harus tetap berdaya. Berdaya dalam artian apa? Kita mengenali diri kita sendiri, kita mencintai diri kita sendiri. Ketika kita dihadapkan pada suatu masalah, itu wajar yang namanya masalah itu. Yang penting adalah bagaimana kita bisa tetap berdaya untuk menyelesaikan masalah itu. Kita terbuka, kita mencintai diri kita sendiri, kita atur mindset kita supaya lebih positif. Insya Allah juga peran apapun yang ibu jalani itu juga akan bisa selaras. Betul. Istilahnya apapun yang terjadi kita juga bisa salah satu caranya tadi ya komunikasi, terus kayak istilahnya minta bantuan kalau misalnya tidak bisa dihandle sendiri gitu. Ada peran suami, kalau enggak ya keluarga gitu kan ya Kak ya. Jadi tidak maksudnya pengasuhan harus bahagia. Itu harus bahagia dong ibu harus nih. bahagia, jangan tertekan. Oke deh Kak, terima kasih ya atas sharingnya malam ini gitu. Mungkin ini semoga jadi insight untuk para calon-calon ibu dan para ibu-ibu yang melihat video siaran ini agar istilahnya insya Allah semoga ibu-ibu di luar sana kesehatan mentalnya terjaga, terus happy melakukan pengasuhan anak dan tidak ada masalah-masalah yang membuat istilahnya merugikan anak dan ibu khususnya gitu. Ya. Oke. Makasih ya Kak Vini atas waktunya. Mungkin nanti kita bisa next kolaborasi membahas hal lain selain amin. Mungkin ini kayaknya antara ayah dan ibu ini panjang kalau dibahas ini. Iya. Cukup cuma 1 jam ini Kak. Jadi istilahnya nanti kita beda. Ayah-ayah kan pasti kan juga perlu banyak belajar ya Kak ya. Maksudnya dari segi itu sendiri kan perlu udah banyak belajar, apalagi kalau dari segi pengasuhan ayah ini kan. Wah, apalagi sekarang itu kayak kasus fenomenanya ini Kak, fatherless itu yang fatherless itu, betul. Ya, yang banyak isu yang terjadi itu menarik untuk kita bahas di live selanjutnya kali ya Kak ya. Iya, jadi sebelum ini ya teman-teman live tadi kan sempat terputus, jadi mohon maaf ya tadi kayak sempat ada kesalahan teknis gitu. Nah sekarang ini kan apa namanya, mungkin Kak Vini ini ya, kalau misalnya nanti next time kita bisa undang bicara, apalagi kan kalau Kak Vini kan khususnya di psikolog sekolah ya, tadi sebelumnya yang di video kedua ini belum perkenalan Kak Vini. Jadi Kak Vini ini sebenarnya backgroundnya adalah psikolog sekolah ya, pendidikan ya Kak ya. Jadi istilahnya Kak Vini sekarang adalah seorang psikolog di suatu instansi sekolah yang background pendidikannya di psikologi pendidikan dan perkembangan ya Kak ya. Nanti mungkin kita bisa selanjutnya sharing-sharing tentang entah itu di sekolah kan pasti banyak dinamikanya ya boleh. Kalau jadi sekolah-sekolah kan pasti banyak merasakan dinamikanya itu pasti beda-beda. Terus terkait perkembangan, terkait tadi pengasuhan suami itu juga menarik gitu. Oke? Makasih ya Kak Vini. Nanti kita tunggu Rasa Jiwa dengan Kak Vini selanjutnya. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Selamat istirahat. Semoga bermanfaat ya. Iya, terima kasih.